Oke guys, jadi sekarang tuh mama tuh udah semarangan banget tuh orangnya. Ini misalnya Adit panggil, "Mah." Piye, Des? Nah, sekarang udah das nyurak des. Dasmu. Loh, sopo sing ngajari iki? Jam 12:30 lihat nih mama baru pulang ngawur banget ini. Assalamualaikum. Mah, kok baru pulang jam segini apa tuh? Nongkrong dong gue, emang lu aja yang bisa nongkrong anak muda. Ih, mama bandel banget, centil nih. Bodoh amat, bodoh Ya amat. udah bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, tidur, bobo. Jadi tuh Acak tuh kesini tuh bawa temenan lagi, cuman tuh temennya ada yang baru loh. Yuk kenalan sih. Loh, kamu tuh temen Acak juga? Iya toh. Oh, lah ini mau nginep sini juga? Jadi meh nginep Ah, mas. udah nginep aja enggak apa-apa. Namanya siapa namanya? Salsa. Salsa. Oh, ya Allah. Apa ya jenenge? Apa ya, Cak? Jenenge Acak? Iya tapi udah gak usah nginep kan digangguin Andi. Ya Allah. Ora tak gangguin yo. Ora apa. Kan tak kancani. Cek ora momo. Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Ini tuh saya sebenarnya bingung ya, mau kenalin seseorang yang ada di samping saya, dia udah lebih terkenal, gimana ya? Perlu kenalan gak sih? Selamat datang di Ruang Radio, barengan sama langsung aja, Adit. Aku Adit, ya toh TikToker. TikToker. Langsung TikToker. Aduh, pulang yuk. Aku konten kreator di TikTok yang seringnya ganggu mamah lah ibaratnya. Iya, seringnya ganggu mama. Ganggu mama. Mamanya lagi video-video di sana, nanti kita culik mamanya di sana. Iya. Halo, Mama. Gitu lah. Oke, Adit. Nih kalau yang sering main TikTok ya pasti barang sekali dua kali pasti ada lewat di FYP ya. Adit yang selalu mengganggu mamanya atau selalu mengganggu Aca ya. Entah kenapa. Ada masalah apa sih sebenarnya sama mama? Heran sih. Sebenarnya enggak apa masalah pribadi sih Oh, sebenarnya. masalah pribadi. Iya, Ada gondok apa sama mama? Karena kan ya apa aku kan ngeliat karakternya mama itu kan kayak beda aja gitu loh. Dan kayak ini kalau misalkan dimasukin ke dunia buat dunia digital tuh kayaknya laku nih buat karakter seperti ini. Baik. Terus akhirnya kita pancing-pancing aja amarahnya tuh, kita buat marah sebagai anak yang jahil. Kan aku juga jahil juga. Oh, berarti kamu originally jahil. Emang ya? originally, emang sukanya jahil gitu kan. Terus akhirnya gangguin, belalah. Mama itu kan orang Jakarta. Jadinya kalau misalkan ngomel itu kan wah seru banget kan, Betawinya keluar tuh. Udah Jakarta, Betawi itu habis itu Batak. Oh, makin udah jadi. makin jadi kan. Wah, saya harus bye-bye sama mama ya. Hai mama. Takut gue dibentak. Nah, gara-gara itulah coba tak masukin ke konten gini. Nah, makanya mulailah dikenal jadinya kayak gitu, Mas, gangguin mamanya, gangguin orang jadi seneng. Orang malah padahal jadi sebenarnya ini ya. durhaka. Iya. Pernah kepikiran ya sih, ya surga tuh di telapak kaki. Ini aku cuma ngingetin ya, Dit. Iya. Baik-baik. Tapi Dit, nih kalau lagi ngerjain mama gitu misalnya, lagi ngerjain mama, lagi ngerjain Aca. Aca itu adiknya. Kalau kamu nonton TikToknya Adit adalah 24/7. Benar Iya, 24/7. Why? Kenapa 24/7? 24/7 gangguin mama dan Aca. Karena sebenarnya awalnya tak buat 24/7 itu adalah buat aku ngonten sih, makanya aku harus ngonten ya 24/7. Oh, Maksudnya ya seminggu Bagus, kan, ya kan satu hari 24 jam ya kan, Sabtunya itu seminggu, jadi ya minimal seminggu ya harus ngonten kayak gitu. Jadinya dari kata itulah ya udah deh 24/7 jadi harus konten terus, iya. Oke. Gitu. Baiklah, kontennya gangguin mama, gangguin Aca. Sukarela nggak sih mereka digangguin tuh? Pernah komplain nggak sih mama? Ini orang ya Allah memancing amarah, tahu-tahu di sana ada kamera, di sini ada kamera gitu. Pernah marah? Gak bakal komplain, Mas. Nggak bakal komplain. Orang endorse-nya dapet. Saya suka yang begini. Gak bakal komplain, Mas, Iya, kalau kayak bagus. gitu. Nih, gue demen yang begini nih. Tante, terima kasih sudah melahirkan Adit ya, sebagai manusia yang sangat jujur. Berarti nggak ada komplain. Aca gitu nggak ada komplain? Aca nggak ada komplain sih, cuman kadang kan ya namanya cewek kan kita harus mengerti moodnya ya. Mood, Nah ribet nggak sih? itu aja sih. Ya kadang Adit harus tahu juga sih, misalkan kayak ngeliat nih, oh dia lagi belajar apalagi apa, berarti
oh ya udah apa capek, berarti besok aja deh kontennya nggak apa-apa. Sekalian malamnya itu berarti Adit ganti buat mikir ide lagi nih apa nih yang bisa di kontenin lagi kayak gitu. Oke. Karena kan kasihan juga tuh nek misalnya Iyalah. ini. Nah, Dit, kalau tadi kan misalkan Mama lagi nggak mood, terus Aca lagi nggak mood, mikirin ide. Pernah nggak sih, Dit? Adit itu kan konten di TikTok ya. Di TikTok itu dari tahun 2020 ke 2022, di 2 tahun ini kan pasti ide konten terus tuh ada, terus. Tapi pernah nggak, Dit? Ada bener-bener di satu titik yang saya tidak tahu saya mau bikin apa lagi. Sering. Pernah nggak? Itu sering banget sih. Apalagi kan aku kan mikir sendiri. Maksudnya kalau misalkan nggak ada. Tim nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kamu shoot sendiri, edit sendiri. Kalau ada pekerjaan yang mau masuk juga tak balas sendiri. Padahal kan oh iya serius? Iya serius, bener. Lah? Buset, mandiri sekali ya? Iya, mandiri sekali. Tidak perlu tim? Boleh lo dicolek sebelahnya ini? Ya? Boleh. Jadinya gara-gara itulah kadang kan aduh kok rasanya kok berat sekali ini ya untuk itu. Jadi kadang kalau ada sih kalau memang lagi mentok gak punya ide, oh ya udah berarti memang waktunya buat istirahat dulu. Ya seminggu, ya walaupun seminggu nggak konten ya nggak apa-apa. Karena Adit waktu itu pernah pas kuliah pernah ikut kayak seminar gitulah. Dulu tuh kayak ini banget loh Mas, kayak rasanya tuh aduh kok gak dapat konten gimana ya, kayak rasanya tertekan sendiri, tertekan sendiri kan. Kok semakin dipaksa, sedangkan kalau kepala kita semakin dipaksa, ide-idenya nggak bakal mau keluar. Makin malah nggak keluar ya. Karena kan ide kreatif kan kadang bisa keluarnya kan di kapan saja tuh. Tapi nek dipaksa kan belum tentu bisa keluar. Yes. Nah terus akhirnya gara-gara itu ada ikut seminar itu Delala tuh dia aja ngomong gini, guys kalau misalkan kalian memang otaknya memang lagi buntu nggak dapat pikiran, oh ya udah berarti memang waktunya kalian memang ya untuk istirahat dulu rehat dulu aja. Itu bukan itu hal yang wajar kok kalau misalkan rehat dulu, bukan hal yang salah gitu kan, namanya pikiran kan nggak boleh kita paksa terus. Iya. Dari itu sih Adit belajar kayak oh ya udah deh berarti memang rehat dulu, dan alhasil ya memang ya tidak apa-apa juga gitu. Nggak ada salahnya juga ya. Nggak ada salahnya juga. Kadang yang namanya konten creator tuh bener-bener kalau kita lihat kehidupannya kan sebenarnya mungkin kelihatannya wah santai ya bikin video doang. Iya benar. Ngupload nanti tiba-tiba ada endorse datang, dia dapat fame-nya dan lain sebagainya. Padahal kan di balik itu mohon maaf lahir dan batin ya, mikirnya kenceng. Ya kan? Apalagi Adit juga masih kuliah ya? Masih kuliah juga. Kuliah semester? Semester ini semester 7, masuk semester 7. Wah. Semester akhir. Bye-byein dosen. Iya. Pak dosen mau nggak featuring sama saya? Iya. Bye-byein serius. Iya. Semester 7. Semester 7 kan lagi padat-padatnya kan? Iya. Lagi ribet-ribetnya. Susah nggak sih ngatur waktunya antara kuliah, sekarang lagi magang kan? Iya, lagi magang. Terus konten, apalagi kalau misalkan udah ada dealing sama brand, manage waktunya gimana? Kalau pas magang, Adit nge-manage waktunya sih gini kan, magang itu kan Senin sampai Jumat. Jadi untuk mungkin Jumat malam sampai Minggu itu ya Adit usahain konten di situ. Buat beberapa video untuk diupload di minggu depannya. Oh oke. Nah, berarti gitu. timeline-nya udah ada sendiri. Timeline-nya ya? udah tak buat gitu. Terus baru akhir ini sih. Soalnya yang bulan-bulan kemarin tuh awal magang kan karena kaget kan, aduh magang gini tuh, apalagi kan nggak tahu rasanya tuh kayak capek gitu loh. Jadi nggak kepikiran buat konten lagi. Terus akhirnya ya udah. Baik. Oke. Apa ya? Aku tuh ngelihat Adit pertama itu, ya nongol di FYP. Terus ini orang Semarang banget ya. Serius bener yang kayak wow. Kenapa akhirnya kepikiran udahlah ini jadiin ciri khas aja deh. Why? Karena apa ya? Yang namanya nek kita konten di ini di konten ada nek gitu. Ini loh. Kamu sadar nggak barusan? Kamu nanya kenapa aku sadar? Aku ya sih dear. Ya kan? Jadi dan nek misalnya kita nih ya kan. Nek misalnya kita yang namanya konten di TikTok atau di apa kayak ya di dunia digital gitulah. Kita kan harus membranding diri kita sebagai apa biar dikenalnya kayak gimana. Yes. Itu pun Adit susah banget ketemu nih. Oh, lah. Awalnya langsung awal
mau bikin gini terus langsung? Awalan tuh udah langsung Jawa, Mas. Awalan udah langsung Jawa. Awalan itu kayak cuman konten-konten POV gitulah, pakai lagu. Kayak ketika ketemu gebetan kita senangnya kayak gimana, ketika gitu. Terus akhirnya stuck ide. Waktu itu pernah live aku ngomong bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa, delalah ada penonton yang, "Ih, Mas, kok kalau gate kok lucu ya, jajal dikonteni," ngono kan. Nah, terus akhirnya Adit langsung, "Waduh, iya juga nih. Coba waktu itu ngonten miso gara-gara gebetan diambil sama temen akhirnya. Lah, ekspresinya kayak gimana? Beleng satu hari langsung 1 juta view. Satu hari, bener-bener 1 hari. 1 juta view langsung deh itu lari ke IG kan, itunya naik juga diupload. Terus akhirnya Adit langsung baca, oh berarti memang pasar kayaknya udah lumayan dapet nih di sini nih. Ya udahlah, langsung sikat Jawa aja sekalian sampai sekarang jadinya. Karena mungkin pemain yang Jawa-Jawaan specifically Semarangan mungkin nggak terlalu banyak kali ya, Dit. Banyak nggak sih sebenarnya menurut Adit sendiri? Ada sih beberapa, Mas. Banyak, lumayan banyak juga. Makanya Adit pun sering amati tiru modifikasi dari mereka juga. Jadi kadang mereka yang kayak gimana, oh yaudah kayaknya Adit bisa ngambil ide dari situ. Cuman Adit bawain sesuai yang dengan yang Adit bangun gitu sih, Mas. Oh, gitu. Seru ya. Aduh. Saya tuh pengen nanya banyak sebenarnya di otak saya, di kepala saya banyak ya. Nih, mau lihat? Banyak sekali. Oke, Dit. Dari 2020 konten pertama sampai ke 2022. Followers sekarang berapa? Followers sekarang 569 mau 57. Wow. Coba asisten HP saya di bawah sini yang ada casing itu tuh yang ada di. Nah, coba. Bukan yang itu, satunya. Gaya-gayaan handphone gue banyak, tapi dua doang. Sini dulu, bukan yang gitu. Sini Bunda, terima kasih, kita cek langsung ya. Dit, 24/7. Follower, sekarang berapa tadi? Tadi 56, kemarin ngecek 569. 569. Gong pertama kali dapat banyak follower tuh dari video yang mana sih, Dit? Iya dari video itu, yang dari video 1 juta itu. Video 1 juta itu. Sebelumnya memang udah naik sih, Mas. Itu yang Adit mulai konten Semarang itu, bawaan bahasa Jawa itu pas udah nyampe followers 50.000 kok baru Adit ketemu. Jadi kan memang sebelumnya Adit POV itu udah dapat kan, view-nya kayak pelan naik pelan. Saya dapat 50.000 lah. Stuck tuh di situ tuh. Saya gara-gara itu beleng 1 juta follower langsung naik sehari 10.000. Sehari 10.000. Itu lagi kenceng-kencengnya itu. Wow. Nih. 569,9K. Like-nya adalah 38,9 M. Saya mau ngomong apa ya? Ini tidak bisa didinai gitu loh. Ini udah beneran ya hasil dari 2 tahun ya berarti ya? Hasil dari 2 tahun sebenarnya bukan dari 2 tahun, Mas. Hasil dari 2000. Adit konten tuh dari 2016. Mulai suka konten tuh dari 2016. Dari 2016 itu kan sampai 2019 itu YouTube lagi naik-naiknya tuh. Pernah main YouTube nggak? Pernah, ya main YouTube. Naik nggak? Hah? Nggak naik. Makanya tadi kan Adit sempat cerita sama saya, Adit pernah konten horor lah segala macam sampai rasanya kayak jatuh di tempat horor lah, kaki teman ketusuk paku lah apa gitu. Nggak naik videonya. Paling yang nonton cuma 100. Terus kayaknya kok effort yang dikeluarkan kok tidak dapat hasilnya sama sekali. Sesuai sama harapan ya. Iya, terus akhirnya ya udahlah berhenti dulu aja. Terus akhirnya 2020 udah TikTok naik. Wah, ya udah coba larilah ide ke yang TikTok. Iya, ide yang di YouTube ini pindah ke TikTok. Dan akhirnya ketemulah ciri khasnya seorang Adit yang Semarang banget nih. Kalau misalkan para mitra setia dan juga semuanya lagi nonton ya, mau nyari di TikTok ya, daripada ribet 24/7 tulisannya gimana? Lu ketik aja dah Adit Semarang. Keluar nanti udah langsung ini orang the one and only. The one and only. Iya, langsung keluar paling atas gitu. Nah, Dit, rasanya ngonten dari 2000 tadi mulai dari 2016 eksplorasi ini itu segala macam jatuh bangun sampai akhirnya 2022 sekarang followernya banyak, dikenal orang. Perasaan seorang Adit gimana? How do you feel? Wah, seneng sih, Mas.
Jujur aja sih seneng sih Adit sih. Kayak akhirnya tuh yang Adit bayangin selama ini tuh tak dapetin dulu. Dulu tuh kayak bayangin gimana sih? Apa yang ada di dalam bayangan seorang Adit? Dulu tuh kayak gini loh, Adit mikirnya gini, dulu kan Adit ngeliat gitu kayak artis gitu, pas lagi dia di mall entah dia apa, tiba-tiba dia, Kak minta foto dong, gitu kan kayak gitu toh. Terus kayak Adit mikir gitu, wah Adit kapan ya kayak gitu ya, apalagi kalau lagi jalan sama keluarga, misalnya keluarga besar Adit selalu mikirin bayangin itu, lagi jalan sama keluarga besar tiba-tiba ada orang yang tahu gitu kan minta foto kan kayak jadi suatu kebanggaan sendiri gitu kan sama keluarga, loh anakku artis jebol digituin. Ternyata dia juga sama gitu ya. Iya. Kayak jadi kayak bangga sendiri gitu loh. Nah, terus akhirnya kejadian waktu itu jadi kayak wah ternyata rasanya kayak gini ya dikenal orang, terus akhirnya banyak orang yang nyapa, banyak lebih pede kenal sama orang baru kayak gitu. Jadi itu sih yang ngebuat itu wah ternyata rasanya gini, seneng juga. Cuman kadang yang lucu gini. Apa tuh? Coba. Pernah kan waktu itu jalan sama mama kan berdua. Kita mau naik eskalator, eskalator di Paragon. Tiba-tiba orang yang naik eskalator tahu Adit ya kan. Mas Adit ya? Nah, Adit kan udah biasa aja. Mama yang salting bukan Adit. Yang salting mama. Oh iya. Malah tadi yang ngajak naik malah turun. Dia udah turun aja. Mama kenapa sih? Malah begitu ya. Gitu. Ini kenapa jadi mama yang salting kan orangnya kenal Adit. Iya. Tapi kalau dari mama sendiri misalnya nih kayak tadi Adit lagi jalan sama keluarga besar gitu. Pernah nggak dikomplain? Ini kenapa sih orang rese banget pada kenal gitu? Pernah nggak? Wah, mama yang seneng mas, Mama happy ya? Mama happy mama tuh. Makanya demen banget diajak ngonten. Iya, demen banget. Sekarang yang lebih semangat tuh mama. Tiap hari tuh yang mantengin follower tuh, Dit kok turun 100 sih, kok turun 2 orang sih, kok naik sih, kayak gitu. Sini, mama sayang. Duduk mana nih? Duduk mana? Sebelah Adit. Sebelah Adit boleh ya? Sini. Boleh. Ma. Ya. Ya Allah, ini adalah Mama yang selalu saya dengar suaranya di TikTok marah-marah. Aslinya emang begini. Ma. Ya. Tapi kalau dari Mama sendiri, Ma, ngelihat Adit yang sekarang sudah jadi seorang yang dikenal banyak orang, udah gede lah ya, namanya sudah besar. Ada perubahan nggak dari diri seorang Adit yang dulu banget sebelum konten sampai akhirnya sekarang jadi seorang influencer? Ada sih. Apa, Ma? Apa nih? Kok baru tahu Adit? Mas, kok baru tahu nih? Jujur. Apa Bang? Iya banyak berubahnya aja. Adit kan memang banyak berubah. Tapi kalau bangun tidur tetap mama yang bangunin. Oh, jam berapa, Ma? Ya, mama berak-berak udah jam 7. Oh, jam 7. Terus sudah, habis itu kalau ya sekarang mungkin lagi gitu, Dit, kalau pergi-pergi jangan berantakan lagi baju, gue nggak demen begitu, diliatin orang gitu. Udah sekarang udah mulai rapi. Seru ya, baik. Dia juga begitu, mama juga kalau keluar jangan selebor ya, Ma. Nih, mama makan di mana nih? Netizen motoin katanya. Iya bener sumpah ada yang laporin. Iya. Oh my. Waktu itu bulan puasa kan, Mas, mamamu mupoh. Ayo. Aku suka, aku nggak bilang kalau aku ketuntang. Mama ketuntang. Oh dia tahu, dari mana lo tahu? Gitu. Ini ada fotonya. Dah lo. Oh di juga gue ya. Tapi kalau bangga sama dia. Bangga. Anak pertama bisa ngebanggain orang tua. Dan kadang-kadang kan nanya, Dit, lu dapat endorse berapa duit sih, Dit? Gue mau tahu dong, nggak usah. Gitu. Pelit nih kadang-kadang. Mah, jujur. Tapi mas saya nggak dibagi, mah. Dibagi makan. Tapi kadang-kadang Dit, gue minta beliin tas apa? Iya ntar, katanya gitu. Oh. Tasnya 10 juta. Iya. Tapi kan endorse-nya kenceng. Endorse lo kenceng. Kalau nggak ada gue juga lo kagak. Tuh, begitu. Itu. Kalau nggak coba suara gue coba, nggak ngaku. Iya. Ini tertakannya beneran ya? Daripada gak mau ngonten lagi. Oh iya. Kadang-kadang nih kalau gue pakai daster, Dit, Ma, ada konten nih, mesti ada mama, filmnya mesti mama. Gue ganti baju dulu gitu loh. Oh, berarti mama juga ada effort ya? Iya. Oh. Ada salah satu produk
gitu. Ma, frame-nya minta mama duluan. Ya Adit nggak bilang dari tadi, gue kan udah pakai daster gue gitu. Terpaksa gue untel-untel rambut lagi pakai daster. Bodo amat ya, nggak pakai dandan sih. Nggak. Oh, nggak pakai dandan. Nggak mau. Oke. Pernah pakai daster tuh. Aku inget deh yang di Adit meluk mama ya. Iya, itu. Gue tuh begonya begini. Ngaku, mah. Adit. Enggak, maksud. Pertikaian keluarga saya menyingkir dulu boleh ya? Pas tadi bilangnya begini. Apa tuh bilang? Adit, mantan Adit mau bikin konten ya? Iya, ya udah. Datang begonya gue ganti baju deh nih. Ganti baju, kan pakai dasar yang bolong-bolong tuh. Mas, sebenarnya udah Adit upload dari tadi. Adit kameranya ngumpet, ya Allah, tapi naik. Masuk naik, kemana, Dit? Masuk volkatif. Masuk Oh, volkatif. serius? Serius IG. Aku pakai dasar tuh dasar robek loh. Dasar buluk ya, Ma? Nah, terus abis itu gue keluar dari kamar dengan gayanya pakai dasar rapi deh ya. Ayo Dit bikin konten. Oh, orang udah Adit upload. Exit gue. Iya. Berarti sebenarnya Pak, kalau yang di konten-konten itu bener-bener natural semuanya Nah, apa orang ada? natural. Orang natural. Kayak kemarin tuh yang berem gitu. Kok kamu bener tuh? Coba. Mari kita coba. Nah, misalnya Adit ngomong apa? Adit, apaan sih begitu? Nggak punya pikiran lo kayak orang ini gitu. Langsung. Udah ya, Ma. Sekali tag udah. Oh, waduh. Berarti emang ini ya, berarti mama juga mendukung, keluarga juga mendukung. Betul, pas lagi kalau dia lagi bikin konten sama adeknya kan berisik. Aku nggak tahu kalau lagi begitu. Aku buka, kayak orang gila lo pada di kamar berisik. Terusnya emang direkam sama dia. Naik. Oh, wow. Berarti emang seneng ya kalau punya keluarga seperti begini ya, Ma? Ini mama pacar nih, ayang, babeb, lama-lama lu panggilnya kagak bener gitu. Aku ngarang, tapi pacarnya cuma hehehe. Kebal ya punya mertua. Itu bukan hehe, itu mah takut. Oh, itu Masa mau dilawan ya? Kalau dilawan gue setip dia, enak aja lu. Jangan dong. Belum masuk kartu keluarga, Tante. Setip aja. Baik karena takut kali sama gue ya. Iya. Oke. Udah. Nah, sebelum Mama out frame, satu pesan buat Adit setelah Adit nanti namanya makin gede, namanya makin besar, apa yang pengen Mama sampaikan? Oke. Mama selalu Belum. Diam, Ma. Jangan. Mama selalu Tenang pesan dulu. gini, Dit, kalau Adit sudah jadi orang besar, Adit jangan lupa satu, sholat jangan tinggal, terus banyak-banyak beribadah, kedua beramal. Apa yang Adit dapat selalu Adit mesti keluarkan. Itu rezeki Adit adalah ada rezeki orang lain juga. Alhamdulillah setelah di ini dia pernah juga berbagi lah, ngasih anak yatim makan, ngasih kotak. Itu selalu aku sarankan seperti itu. Lihat nih Mama nih, kepala jadi kaki jadi kepala ngebesarin kalian. Nah sekarang waktunya kalau Mama udah nggak kuat lagi perusahaan Mama udah berumur, kalianlah yang bahagiain Mama, gantian. Itu pesan aku. Berarti itu nggak, Mama mau nangis Nggak. ini mah? Wah. Aku pesan, Mama kalau Adit punya anak nanti Mama jangan direpotin kemana, cucu gue giring. Pokoknya gue tetap mau jalan-jalan, mau happy. Jangan dilarang. Itu aja Siap. pesannya ya nak ya. Iya, Oke. Janji lo, nih. Nah, nih. Iya. Ini nanti iya ganti loh. kalau dia lupa, Tante. Kalau dia lupa, endorsean Ma. lagi nih. Ah. Bagi gue ntar. Iya. Terus tau dong sekarang. Belum cair. Iya. Belum cair. Tipu bohong lu. Aduh. Udah. Makasih. Iya. Selamat dilanjut ya. Dadah Mama. Aduh. Tapi emang sesuportif itu berarti. Seneng banget loh, serius bener. Hebat. Dit. Nih, tadi kan rasanya dikenal banyak orang, Adit bilang senang, udah happy. Apalagi yang masih belum seorang Adit dapatkan? Apalagi yang masih mau dikejar gitu ke depan? Sebenarnya sih yang mau Adit kejar ke depannya itu ini sih Mas. Kayak buat usaha, terus habis itu followersnya makin tambah naik, bener-bener memang Adit ibaratnya kalau ya memang kita udah serius dalam satu hal ini, ya udah bener-bener kita nyemplung gitu loh. Dan total dan nanti mungkin mau merambah ya mau buka usaha atau mengarah ke YouTube juga kayak gitu kan. Lala juga memang sekarang lagi ngonten juga sama YouTube, suruh ngonten sama YouTube. Terus habis itu sih yang makanya Adit lagi berusaha nih mau tak manage semuanya biar supaya
lebih apa ya, lebih nanti berkembang lagi gitu loh Mas. Oke. Gitu. Oke. Tapi Dit, sebelum kita udahan, tadi kan Adit sempat bilang yang sama Mama sempat kontennya masuk ke Instagram dan lain sebagainya. Sekarang ini kan lagi banyak banget Edit konten yang ada di TikTok atau konten yang ada di Twitter gitu misalnya. Ditarik masuk ke Instagram tanpa ada mencantumkan kredit nama atau kredit akun dan lain sebagainya. Tanggapan Adit sebagai seorang content creator yang udah capek lagi tadi tadi gitu ya. Udahlah kita capek kita ngerekam sendiri, ngedit sendiri, nggak ada tim apa segala macam. Das tiba-tiba kontennya lebih naik di Instagram. Iya. Tanggapan kamu sebagai seorang content creator, sakit hati nggak sih, Dit? Sebenarnya sakit hati sih, karena kan itu kan ide kita ya. Malah terkadang waktu dulu tuh kalau ada yang ngepost nggak nge-tag apa, nggak ngasih kredit kita, ya di DM kayak. Tapi DM-nya nggak marah-marah kayak cuman. Untuk Adit yang DM bukan Mama. Mama jangan langsung ketik VN aja langsung. udah langsung total. VN aja langsung. Udah langsung total. Terus akhirnya Adit DMK boleh nggak videonya tag aku dikasih kredit gitu. Kadang ada yang balas juga, kadang ada yang enggak. Terus kalau ada yang lihat, kadang ada yang izin juga sih Mas. Untungnya aja ada beberapa yang ini. Cuman yang kadang kan yang kita nggak tahu ini kan, yang nggak nyantumin kan kita kan nggak tahu ya itu konten kita diuploadnya sama siapa. Terus kayak kapan di mana nguploadnya kan kita nggak tahu. Karena kan memang di TikTok itu kan ya video, misalnya video Adit pun ya bisa di-download sama banyak orang without kan. watermark ya. Iya. Tanpa watermark juga bisa. Iya, udah bisa. Terus akhirnya ya udah kayak Adit mungkin mikirnya ya udah rezeki kan udah ada yang ngatur kayak ya udah ntar kan perlahan juga nanti pasti juga ada masanya kita kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa. Memang resikonya sih Mas kalau kayak gitu betul, kan. Yang namanya kita udah ngupload ke sosial media itu kan konten kita tuh jadi konsumsi publik gitu loh. Jadinya kan mau orang ngupload kayak gitu ya kita udah nggak bisa tuh ngatur lagi. Nggak bisa dibendung lagi. Nggak bisa dibendung lagi karena kan apalagi yang pakai kan banyak banget media sosial gitu sih Mas. Dan lebih ini kali ya, maksudnya ketika orang beneran tertarik, orang akan nyari. Iya, orang akan nyari. Ini tuh siapa sebenarnya? Iya, gitu benar. Ya? Iya. Okay. Ketika orang bener tertarik, oh ini siapa sih nih kok selalu lewat terus. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Adit ada Instagram, Dit? Ada Instagram. Instagramnya di mana? Aditya Syafrizal. Di sini di komen. Jadi kita kasih PR editor aja, TikToknya di sini. Gitu. YouTube di sini apa Mas di sini? YouTube di sini. Gitu. Editornya sudah mulai ya. Terima kasih guys. Dit. Tapi udah ketawa. Editor saya ketawa. Dit. Satu pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai ngonten gitu ya. Kadang kan ya kayak yang tadi kita bahas di awal. Aku mau ngonten supaya aku dapet cuan gitu. Pesan Adit untuk teman-teman yang baru banget mau mulai ngonten tapi sudah mengarah ke arah sana. Apa yang akan Adit sampaikan? Belajar dari pengalaman Adit. Kalau belajar dari pengalaman Adit itu ini ya. Emang kan pada akhirnya kan kita juga mikirnya kan cuan. Cuman itu ya boleh dijadiin patokan awal. Cuman dengan patokan awal itu ya kita juga harus, kalau kita mau cuan ya kita harus naikin kualitas video kita. Kayak misalkan kalau kita memang gak bisa nih kualitas video kita biasa-biasa aja, kayak gambarnya biasa apa-apa, cuman kalau kita bener-bener ada nilainya, kayak ada lucunya, ada kayak suatu hal yang orang tuh bisa tertarik, itu tuh bisa jadi kita sama video kita bisa naik lah. Bisa disukain sama banyak orang. Terus juga konsisten juga itu sih Mas. Konsisten. Yes, betul. Itu semua orang pasti, semua konten kreator pasti kalau ngingetin orang pasti ngomongnya harus konsisten. Dan itu memang benar sih Mas. Kalau kita memang ngelakuin semua hal itu, kalau misalnya kita nggak konsisten ya sama aja kan, hasilnya yo agak kurang mesti itu. Walaupun mungkin gitu. Tadi Adit bilang mungkin storyline-nya bagus, secara visual bagus, secara apa bagus, momennya udah naik tapi dia nggak konsisten, ya sama aja. Oke. Dan kita harus ngebaca, kita harus kalau misalnya jadi konten harus punya feeling, kayaknya
lakunya di sini nih. Kayaknya lakunya di sini nih, kayak gitu sih. Berarti nggak boleh malas eksplorasi juga Iya, ya? bener. Kalau tadi Adit bilang kan harus punya USP, harus punya unique selling point. Lo harus dikenal sebagai seseorang yang gimana gitu. Iya. Kalau Alif cepnek, kamu Bener. nyenye. Ya Allah, seminggu ini Kamu pala nanya. saya mulu. Sampai kadang mau bikin konten, mama nanya. Nah, tuh. Mau tanya gitu. Bisa nggak ngomong yang bener? Gitu. Kalau Adit adalah Adit yang Semarang banget, yang mamahnya. Ini kalau saya bilang mamanya hobi marah-marah, abis ini saya diusir nggak tante? Enggak. Agak menakutkan ya. Oke, Dit, aku sebenarnya sejujurnya seneng, maksudnya ngeliat Adit yang namanya sekarang sudah besar gitu ya. Di TikTok udah gede, di Instagram juga udah gede, repostnya udah di mana-mana dan lain sebagainya. Brand udah masuk, disupport sama mama, disupport sama Aca. Goalnya tadi pengen bisa melebarkan saya ke sana sini dan lain sebagainya. It's okay, I'm happy for you. I'm so proud. Jangan lupa kuliahnya ya. Iya, tetap harus itu. Kuliah semester 7 lagi magang. Semester Magang 7. di mana nggak boleh disebutin ya. Jangan nanti kamu diikutin karena tadi aja baru cerita nih ya. Sebenarnya kan kalau misalkan dilihat nih ya, kalau kamu nontonin kontennya Adit, ini adalah tempat syutingnya Adit, ya. Apalagi di belakang situ dan di kamarnya dia. Nggak ada menampakkan depan rumahnya, tapi ternyata ada yang Tahu. serem ya netizen. Takut gak sih Dit kalau Takut, gitu? takut kadang waktu itu ada kan Adit juga suka pulang malam kan kadang-kadang kan. Waktu itu pernah, ya tapi bukan orang dewasa sih, kayak bocil-bocil masih SMP gitu lah. Muter naik motor 2 kali, ser. Tapi mikirnya, serem amat. ini mau maling apa emang tahu ini? Gitu kan serem banget kan. Terus tapi kayak dia tuh kayak malu-malu gitu loh. Cuk, jangan muter, malu-malu kayak gitu tuh. Fox tahu ini kayaknya nih. Gak mungkin ini mau ada alasan lain ini. Kayak gitu kan. Itu sih yang ditakutin karena kan apa ya, serem aja gitu loh Mas kadang kan. Cuman ya masih kayak gitu sih, untung okay aja. lah ya, untung aja. Tapi pernah nggak sampai yang benar-benar terganggu ngerasa kayak saya ingin punya privacy gitu. Pernah nggak? Kadang sih pernah, cuman balik lagi itu sih Mas, kayak lah yang buat Adit selalu mikir lah yang buat Adit terkenal dan ya kan itu kan memang Adit pengenin dari dulu ya, masuk pas udah kayak gini ya Adit malah nggak suka kayak gitu. Adit kadang tuh suka mikirnya di situ sih, karena kan emang mau gimana pun juga yang buat Adit terkenal, yang buat Adit banyak disukai orang kan juga ya mereka juga teman-teman juga. Terus akhirnya kayak ya udahlah, kita berarti fan service lah. Fan service. 400.000 follower. Udah kayak udah kayak artis papan atas ya. Fan service. Takut saya, gue takut salah tiba-tiba diserang fans Adit kan. Assalamualaikum ya, kelar gue. Oke Dit, sebenarnya pengen ngobrol banyak tapi ternyata waktunya udah habis. Yes. Sukses terus buat Adit, terus berkarya, terus jadi mama. Iya. Jangan lupa beliin mama tas. Jangan lupa beliin Aca apa itu ya. Oke, Dit, thank you banget. Seneng banget bisa ngobrol sama Adit, terus berkarya. TikToknya semoga makin gede. Amin. Nanti kalau kita calling boleh lah ya. Iya. Yuk, kerjasamanya yuk. Oke, itu tadi obrolan seru barengan sama Adit 24/7 yang bisa dilihat di TikTok dan juga di Instagram. Tadi Instagramnya di sini Adit. Iya, sini. TikToknya tadi mana? Sini Di ya. sini. Oke, YouTube di mana? YouTube Sini. Nah, udah sekarang ya cek di situ ya. Supaya nanti bisa kenal lagi sama Adit dan bisa jadi content creator yang mungkin sebesar Adit juga. Bisa collab nanti one day misalnya. Ya, yang penting adalah jangan berhenti bermimpi ya, Adit. Iya, jangan berhenti bermimpi. Adit mimpinya sudah menjadi nyata, pengen terkenal, sekarang sudah terkenal banget. Amin. Dan dia tuh tinggi banget loh, nyebelin. Kamu jangan berdiri ya, Iya. kalau aku berdiri kayak aku tenggelam. Jangan selama ini kan kontennya begini mulu ya, Iya. begini gitu. Di bawah gitu. Di bawah, dari belakang. Ini kalau berdiri, Dit, ayo aku mau mempermalukan diriku sendiri, Dit. Sedih banget. Tuh, nih. Ya Allah, tinggi berapa sih? 177. Nih kalau saya segede ini saya udah jadi content creator lagi sih. Udah jadi content creator juga sih. Saya cincit nggak nyampe loh. Duduk, ya. Udah. Vitaminnya deh. Iya.
Sebel banget saya deh ya. Oke, thank you banget Dit. Terima kasih juga buat semua yang sudah nonton sampai menit ini. Semoga bisa diambil semuanya ilmu-ilmunya Adit. Semoga kita juga bisa menjadikan Adit seorang teladan. Cailah teladan. Bebannya loh. Teladan. Aduh. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, terus di share juga ke teman-teman. Jangan lupa untuk nih nyalain lonceng. Lonceng tuh di mana ya? Di sini atau di sinilah? Oh, Tengah. Ya, di tengah ya. Biasa di tengah, jangan di sini. Oh gitu. Ya udah geser dikit ke sini misalnya. Jangan lupa ya. Dan juga nonton video yang lain bisa di sini atau di channel Gajah Mada Group Channel. Kita akan ketemu lagi bersama dengan sosok-sosok inspiratif yang lain. Kira-kira minggu depan akan ngobrol barengan siapa? Ditunggu aja. Adit dan juga Abi pamit. Terima kasih. Selamat siang, pagi, malam, tergantung kamu nontonnya kapan. Ruang Radio selalu ada ruang untuk radio. Dadah.